Lu pernah nggak sih lagi ngelamun, terus tiba-tiba kepikiran, gila ya, hidup gue cepet banget. Kayak baru kemarin lu sekolah, sekarang udah kerja, bayar tagihan, mikirin masa depan, dan kadang nanya ke diri sendiri, aduh, gue ini sebenarnya lagi ngapain sih? Kadang hidup tuh kayak loading bar yang pelan, tapi pasti. Tiba-tiba aja udah 90%. Dan sisa waktunya, lu nggak tahu kapan habisnya. Sounds dark? Mungkin iya. Tapi justru dari situ, kita bisa belajar cara hidup yang lebih tenang. Welcome di Logika Tenang. Di sini kita nggak ngasih solusi instan, tapi kita ngobrol tentang cara mikir biar hidup nggak dikendalikan emosi. Oke, jadi gini. Hari ini gue pengen ngobrol tentang satu prinsip yang lumayan dalam, tapi juga keren banget kalau lu pahamin. Memento mori. Artinya, ingatlah bahwa lu akan mati. Nah, jangan kabur dulu. Ini bukan topik serem kok. Sebaliknya, ini justru bikin hidup lu lebih hidup. Karena kadang, kita baru sadar nilai sesuatu pas udah mau kehilangan. Dan kalau lu sadar hidup itu pendek, lu bakal lebih hati-hati buat milih apa yang penting dan apa yang cuma buang waktu. Jadi di video ini, kita bakal ngobrol santai soal 3 hal. Kenapa kesadaran akan kematian justru bikin hidup lebih bermakna? Gimana cara orang-orang stoik mempraktikannya? Dan terakhir, gimana kita bisa nerapinnya di dunia modern tanpa harus jadi orang yang gloomy 24 jam? Bagian 1. Hidup itu nggak selamanya, dan itu justru bagus. Kita sering banget hidup kayak waktu itu nggak terbatas. Kayak, nanti aja deh. Atau masih muda, santai dulu. Padahal, nanti itu nggak pernah pasti. Marcus Aurelius, salah satu tokoh stoik, pernah bilang, kau bertindak seolah hidupmu tak akan berakhir. Padahal, setiap hari adalah langkah menuju kematian. Kedengarannya ngeri, tapi coba deh pikirin. Kalau lu tahu waktu lu terbatas, lu bakal lebih selektif sama orang yang lu habisin waktu bareng. Lebih jujur sama diri sendiri. Dan lebih berani ngelakuin hal yang berarti. Masalahnya, kita tuh sering sibuk banget jadi hidup lama sampai lupa buat hidup beneran. Sibuk ngejar validasi, sibuk scroll media sosial, sibuk mikirin omongan orang. Gue nggak bilang lu harus ninggalin semuanya, tapi sadar aja. Waktu yang lu habiskan buat hal-hal itu nggak bisa lu balikin. Dan sadar akan kematian bukan buat bikin kita takut, tapi buat bikin kita lebih sadar. Bagian 2. Cara orang stoik ngelatih kesadaran ini. Di zaman dulu, para filsuf stoik kayak Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius udah punya kebiasaan unik. Mereka sering ngingetin diri sendiri soal kematian. Tiap hari. Seneca bahkan nulis surat ke temannya, bilang, hari ini gue hidup seolah itu hari terakhir, tapi tetap belajar seolah gue bakal hidup selamanya. Keren ya? Mereka bukan pesimis, tapi realistis. Buat mereka, memento mori itu kayak alarm yang bilang, waktu lu terbatas, jadi jangan sia-siain buat marah, iri, atau cemas soal hal yang nggak bisa lu kontrol. Di dunia modern, latihan ini bisa lu terapin dengan cara sederhana banget. Contohnya, sebelum tidur, lu bisa nanya ke diri sendiri, kalau hari ini hari terakhir, gue puas nggak sama yang gue lakuin? Atau pas lu lagi stres banget, lu bisa berhenti sejenak dan mikir, kalau umur gue pendek, pantaskah gue habisin waktu buat mikirin hal ini? Kadang cuma 1 detik kesadaran kayak gitu, bisa bikin kita lebih tenang. Bagian 3. Memento mori di era digital. Sekarang masalahnya, kita hidup di era yang kecepatan waktunya gila-gilaan. Notifikasi tiap menit, target hidup makin tinggi, dan semua orang kayaknya udah duluan sukses. Padahal, nggak ada yang benar-benar tahu kapan waktunya habis. Jadi ngapain sih banding-bandingin hidup? Memento mori bisa jadi pengingat buat slow down.
Kayak bilang ke diri sendiri, gue nggak harus ngikutin tempo orang lain. Gue cuma perlu nikmatin setiap napas yang gue punya sebaik mungkin. Coba deh, sesekali jalan pagi tanpa dengerin apa-apa. Lihat matahari naik pelan-pelan, hirup udara pagi, terus sadar, gue masih hidup. Sesederhana itu aja udah cukup buat ngerasa damai. Kedengerannya kecil, tapi kesadaran kayak gini bisa ngubah cara lu ngadepin hidup. Lu jadi nggak gampang panik, nggak gampang iri, dan lebih punya arah. Karena lu tahu waktu lu berharga. Jadi lu pakai dengan logika, bukan emosi. Gue nggak tahu berapa lama kita semua bakal hidup, tapi gue tahu satu hal, kita semua bakal mati. Dan justru karena itu, hidup jadi punya arti. Memento mori bukan tentang takut mati, tapi tentang belajar hidup dengan sadar. Karena waktu itu bukan musuh, dia cuma pengingat bahwa semua hal punya akhirnya. Dan tugas kita adalah mengisi waktu itu dengan hal yang berarti. Jadi kalau lu dengerin ini sambil rebahan atau lagi ngerasa stuck sama hidup, coba tarik napas pelan dan bilang ke diri sendiri, gue nggak bisa kontrol kapan semuanya berakhir, tapi gue bisa kontrol gimana gue hidup sekarang. Dan kalau lu pengen terus belajar cara berpikir tenang, logis, tapi tetap manusiawi, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Karena di sini kita bareng-bareng belajar buat pakai logika di atas emosi dan tenang dalam setiap keputusan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay calm, stay wise.